Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas perancangan arsitektur 4, yaitu bedah karya Sport Center. Nah, di sini saya mau menjelaskan bedah karya Sport Center yang sudah saya pilih untuk dibedah. Nah, Sport Center. Nah, di sini yang mau saya bahas poin-poinnya itu ada tiga, yaitu indoor sport hall, ada fasilitas olahraga outdoor, dan juga sensori motorik playground. Lanjut ke sport center. Nah, di sini kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sport center. Nah, sport center adalah bangunan yang mewahadai berbagai olahraga di dalam ruang tertutup maupun terbuka. Pada negara-negara maju, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh mereka juga memasukkan unsur pendukung seperti sarana rekreasi, sarana perdagangan, dan sarana restoran. Nah, yang pertama, poin pertama yaitu indoor sport center. Di sini saya mau membedah kenapa saya pilih di sini bangunan ini yang saya pilih sebagai indoor sport centernya, yaitu Pajol Sport Center. Dia ada di Prancis, arsiteknya yaitu Barisa Gonzalez. Luasan area bangunan ini yaitu 4.060 meter persegi, dibangun pada tahun 2012. Nah, untuk latar belakangnya yaitu pusat olahraga Pajol adalah fasilitas baru di aransemen ke-18 Paris. Diatur dalam tiga tingkat. Nah, di sini tuh jadi ada tiga tingkat. Bangunan ini terdiri dari dua volume ground di lantai bawah dan lantai atas yang mengambil ruang publik transparan di tingkat awal. Jadi bangunan ini tuh sekilas tiga lantai. Nah, tapi untuk bagian bawah itu hanya sebagian aja dan lantai atas juga sebagian aja. Nah, baru di lantai bawah itu seni yang difungsikan sebagai seni bela diri, pusat kebugaran, aula olahraga yang berukuran 47 kali 20 meter, 24 meter, meter terletak di lantai atas untuk memanfaatkan pencahayaan alami. Nah, pencahayaan alami dan serangkaian lampu dan pahatan yang menghadap ke utara. Jadi di sini poin yang paling penting kenapa saya milih bangunan ini untuk yang saya pilih sebagai acuan saya untuk dibedah. Jadi pada bangunan ini tuh memiliki poin yang sangat penting yang sesuai dengan tema kita, yaitu membangun sport center dengan konsep green architecture. Nah, di sini dia memanfaatkan cahaya matahari dengan sempurna, dengan sangat baik. Jadi eh, tidak banyak menggunakan lampu dan juga pada ini ada mosaik dilihat seperti mosaik. Nah, di sini tuh sebagai ruang untuk masuk keluar masuknya udara alami. Jadi di sini tuh sangat eh, memanfaatkan alam. Jadi dari udaranya, cahayanya juga. Nah, ini tujuan kenapa saya memilih bangunan ini. Selanjutnya, nah untuk hubungan ruangnya pada entrance level. Jadi kan tadi bangunannya ada tiga lantai. Nah, ini untuk bagian tengahnya. Nah, untuk entrance-nya nih ada entrance buat masuknya menuju ke hall. Nah, dari hall itu kita ini yang bagian merah itu turun ke bawah ke lantai paling dasar yaitu lower level dan juga ada sport hall-nya di bagian atas. Nah, dari hall kita menuju ke multimedia. Multimedia bisa ke bar, bisa ke studio satu, studio 2, meeting room, dan dari multimedia bisa ke fitness center. Nggak bisa dari meeting room ke fitness center. Jadi ini dari fitness center ke conference. Nah, dari hall ada lagi lanjut ke changing room. Di situ ada meeting room dan juga staff room. Lanjut ke hubungan ruang lower level yang tadi saya bilang ini jadi akses menuju ke entrance level. Nah, di sini kita berada di lower level yaitu dari akses ke changing room, ke dojo, baru ke outdoor activity area, ke fitness center, dan juga changing room kembali lagi. Baru, nah di sini gambar block plan-nya, yaitu ini bangunannya. Nah, di sini untuk bangunannya ini area aksesnya keluar masuk dan juga ini area juga. Ini gambar denahnya nih. Nah, ini untuk denah si entrance levelnya nih. Di sini dia entrance-nya untuk area masuk, di sini hall-nya, di sini. Nah, tuh. Ini untuk gambar lower levelnya nih.
Ini dojo, ini fitness center. Jadi tadi entrance-nya dia yang menuju ke lantai entrance ini. Nah, ini untuk hall-nya. Itu dia lapangannya terbagi. Bisa untuk futsal, untuk basket juga bisa. Nah, di sini untuk audiensnya nih. Lanjut, ini gambar tampaknya kita bisa lihat. Nah, ini untuk gambar potongannya, ini atapnya, ini potongannya juga. Ini yang tadi dibilang nih, ini area bawah, ini area entrance. Jadi entrance kan masuk dari sini, dia turun ke bawah gitu. Nah, baru di atas ada hall-nya juga. Nah, ini untuk yang tadi dari bangunannya. Ini untuk gambar struktur atapnya dan struktur bangunan. Bagian struktur bangunannya dia menggunakan struktur baja pada bagian atapnya. Nah, ini untuk detailnya. Yang tadi saya bilang poin yang sangat saya akan ambil pada bangunan ini yaitu ini dia memanfaatkan cahaya matahari dengan mengorientasikan bangunan yang tepat dan juga memasukkan cahaya matahari. Ini di sini kan bagian kaca, ini untuk atapnya dia menggunakan struktur baja. Untuk poin kedua saya mau membahas tentang fasilitas outdoor. Di sini itu for architectural plan. Nah, ini tuh yang mau saya bahas yaitu outdoor skate sebagai pelengkap nantinya pada sport center yang akan dibuat. Konsep latar belakangnya itu taman skate yang muncul sebagai perpanjangan di ruang publik. Nah, ini berada di ruang publik mengelilingi perpustakaan media desa itu menawarkan kemungkinan untuk mempraktikkan beberapa olahraga alternatif yang muncul. Jadi tujuannya untuk pada public space ini untuk menarik orang-orang datang kemari melakukan dengan mudah melakukan hal-hal olahraga seperti jogging, bisa skate dan lain-lain pada bangunan ini. Nah, ini kita bisa lihat untuk aksesnya. Ini ada akses kendaraannya, layaknya seperti skateboard. Kita bisa lihat kayak skateboard. Nah, ini untuk gambar sideline-nya, ini gambar ground plan-nya, ini gambar potongannya kita bisa lihat untuk leveling si skateboard-nya, ini gambar tampaknya. Nah, pada yang ketiga ini juga saya mau membahas tentang fasilitas outdoor sama seperti tadi, namun ini pada sensory motorik playground. Jadi lebih ke pelengkap pada anak-anak yang ingin bermain, tapi lebih mengarah ke olahraga. Ini Urban Amentis, dia tuh arsiteknya Richard Sansara dan juga Rodrigo Marin Batencana, lokasinya di Caracas. Konsep konsep dan latar belakangnya fasilitas perawatan adalah proyek yang dihasilkan pada 2015 oleh Kota Caracas bersama dengan Jadi dan didukung oleh komunitas terorganisir di daerah tersebut proyek rehabilitas. Jadi itu untuk proyek rehabilitas layaknya seperti uh, ini ya, seperti Kalijodo. Nah, jadi itu dulunya mungkin ini tempat yang tidak layak untuk digunakan, jadi akhirnya direhabilitas dijadikan seperti ini. Ini bisa dinamakan air petra sih, karena lebih ke lebih sama, hampir sama dengan air petra. Ini kita bisa lihat untuk area bermainnya. Nah, ini bangunannya tuh. Nah, ini kita bisa lihat gambar plan-nya. Ini gambar detail ini pada bangunan yang buat ini tuh ini studionya. Ini gambar detail-detailnya. Sekian eh, tadi penjelasan dari saya mengenai bedah karya yang saya bedah sebagai salah satu acuan yang nantinya bakal saya bangun pada yang bakal saya terapkan pada perancangan yang akan saya buat yaitu Sport Center dengan tema Green Architecture. Dari sini ada banyak hal yang akan saya ambil
terutama hal-hal yang mengarah ke tema dan yang baik. Ada juga beberapa yang kurang, yang sampai saat ini mungkin kurang baik ya. Contohnya pada skateboard. Nah, skateboard kan rata-rata itu kan dia menggunakan, maksudnya benar-benar dicor semuanya kan, jadi kan untuk aliran airnya kan kurang baik. Nah, itu nanti mungkin bisa jadi PR saya gimana caranya untuk eh, aliran air hujannya itu lebih tepat pada skateboard dan lain-lain. Jadi nanti pada semua 3 poin itu bakal saya jadi satu sebagai sport center yang akan saya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.